jalan satu-satunya menuju surga. Dia sendiri yang mau turun ke dunia ini karena dia mengasihi saya dan saudara, sehingga dia mau rela meninggalkan atribut kemuliaannya di surga. Dia rela meninggalkan surgawi. Dia turun ke dunia ini bukan menjadi seorang raja di dunia ini, tapi dia datang sebagai hamba yang siap melayani saya dan saudara. Dia dicaci maki, dia dihina, dia dilempari batu, dan bahkan dia pun rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Oleh karena itu saudara pasti akan selamat kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara kasih, oleh karena itu Yesus Kristus, setelah dia punya misi selesai, dan kemudian dia kembali lagi ke tempat semula, yaitu surga. Saudara kasih, mari kita lihat firman Tuhan. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Jadi Al-Quran mencatat, idz qala Allah, dan Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffika, aku mewafatkan engkau, wa rafi'uka, dan mengangkat engkau kembali di mana engkau berasal, bersama-sama dengan Allah pemilik firman itu. Saudaraku yang kekasih, sangat jelas bukan? Kita bersyukur jika saudara saat ini ada dan melihat, mendengar program ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin ini adalah rencana Allah. Karena mukjizat yang terbesar bukan orang buta melihat, bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang mati dibangkitkan kembali. Tapi mukjizat yang terbesar adalah apabila ada orang yang bertobat, mengaku dosa-dosanya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka itulah mukjizat yang paling besar dan teramat besar. Mengapa saudara kasih? Karena begitu besarnya saudara peristiwa itu, maka seluruh malaikat di surga bersorak-sorai menyambut satu orang bertobat. Haleluya saudaraku, haleluya. Oleh karena itu saudara kasih, mukjizat yang terbesar adalah jikalau engkau diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah yang tidak pernah berdosa. Saudaraku, saya mengucap syukur saat ini. Jikalau sekarang saya sudah merasakan, dan saya orang yang hina, orang yang berdosa, Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan mau mengangkat saya sebagai anaknya, yang akan menjadi ahli warisnya. Semua yang dimiliki oleh Allah itu menjadi bagian hidup kita. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengambil tiket itu. Saudaraku yang kasih, dan bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Bagaimana dengan keselamatan pengikutnya, saudaraku? Al-Quran mengatakan, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhirka minal ladzina kafaru wa ja'ilal ladzina taba'u alladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila marji'ukum fahkum bainukum fima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam surat Ali Imran 55 saya katakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadi orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan ternyata saudara kasih, pengikut Kristus ini dia diangkat, dia dilepaskan dari orang-orang kafir. Dan bahkan di surat Al-Maidah saudara kasih, surat Al-Maidah disebut surat Al-Muqis, karena dalam surat itu ada suatu cerita di mana Yesus menyelamatkan pengikut-pengikutnya masuk surga. Jadi baik Al-Quran maupun Alkitab mencatat bahwa kalau kita mengikut Yesus Kristus, maka kita pasti masuk surga. Tetapi apa janji Al-Quran untuk mereka? Di surat Maryam ayat 1 dikatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Kasihan sekali saudaraku, kasihan sekali. Dan dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu tuh bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siksaan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena mereka punya iman bahwa mereka mengimani ada beberapa alam. Yang pertama adalah alam kandungan, di mana di alam kandungan ini
Pada saat berumur kira-kira 4 bulan di dalam kandungan, disitulah malaikat menulis nasib, nulis takdir dari anak ini. Anak ini nanti akan menjadi apa, matinya umur berapa, dan kemudian dia nanti jadi presiden atau tidak apa, itu sudah ditentukan pada saat dia di dalam kandungan. Yang kedua, setelah dia selesai dalam kandungan selama 9 bulan kurang lebih, dia lahir dan dia hidup di alam dunia. Dan di alam dunia ini adalah di mana dia melaksanakan takdir yang sudah ada, yang sudah dicatat waktu dia di dalam kandungan. Dan takdir ini bisa dirubah. Al-Quran mengatakan Allah tidak bisa merubah manusia ini kecuali manusia itu sendiri yang merubah dirinya. Dan kemudian saudaraku, setelah dia melaksanakan takdir itu, kemudian dia meninggal dan dia hidup di alam kubur. Dan di alam kubur itu di mana alam penantian, di mana orang ini mendapatkan laknatullah atau rahmatullah. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan rahmatullah, dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan rahmatullah, mendapatkan laknatullah, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dan setelah kiamat terjadi, maka orang-orang dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dikumpulkan di satu tempat namanya Ara-Ara Mahsyar. Ara-Ara Mahsyar inilah tempat penghakiman terjadi. Dan setiap orang satu persatu akan dihakimi dan akan diadili. Tidak peduli orang ini nabi atau bukan nabi, tidak peduli orang ini agamanya apa, saudaraku, semua dikumpulkan dan semua diadili seadil-adilnya oleh Allah sendiri, dan bahkan dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan itu pun tidak cukup sampai di sana, saudaraku. Pada saat mereka itu akan masuk surga, saudaraku, mereka harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim dulu. Jembatan ini, kalau saudara, ini digambarkan jembatan ini rambut segini kecilnya dibagi 7, saudaraku. Saudara bisa bayangkan rambut satu aja kalau jatuh ke tanah mungkin kita nggak bisa lihat, saudaraku. Ini yang 7 ini, yang satu ini dibagi 7, begitu kecilnya. Tetapi tajamnya lebih tajam dari benda apapun yang tertajam di dunia ini. Saudara bisa bayangkan mungkin baru nempel aja udah sobek kita punya kulit. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada seorang pun yang akan berhasil. Oleh karena itu mereka berduyun-duyun mencoba berlomba-lomba untuk mengorbankan pada setiap hari raya kurban. Dengan harapan, saudaraku, kalau mereka nanti di Ara-Ara Mahsyar dan kemudian mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mereka akan menaiki korbannya itu. Jadi kalau korbannya sapi, ya nanti mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu naik sapi. Kalau korbannya kerbau, ya naik kerbau. Kalau korbannya unta, ya naik unta. Kalau korbannya kambing, ya naik kambing. Kalau korbannya domba, ya naik domba. Saudaraku, sudah bisa bayangkan, saudaraku, manusia yang keseimbangannya lebih bagus juga tidak akan berhasil, apalagi binatang, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam Al-Quran ini dikatakan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi tidak ada seorang pun daripadamu dan tidak ada seorang pun daripadamu mereka mendatangi neraka itu. Hal itu sudah menjadi kepastian bagi Tuhanmu. Jadi semua masuk neraka. Tapi katanya ada ayat yang enggak, nerakanya cuma sementara katanya. Jadi nanti itu di neraka bisa ngojai. Tahu ngojai ya? Batobo, orang Manado bilang. Berenang. Ngojai, batobo, begitu saudaraku. Jadi berenang dulu, nanti berenang terus berapa tahun begitu saudaraku, baru nyampe ke sorga, katanya begitu. Ini penipuan dari iblis, saudaraku.